Yang pertama adalah tentang kondisi Dr. Sunardi. Tadi saya baru cek ya, sejumlah netizen itu menyampaikan bahwa Dr. Sunardi ini sudah lama kena stroke ya. Bahkan menurut ya Sulasmi itu kalau ke masjid pun harus dibantu tongkat gitu. Ya. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka. Karena ini kan versi sepihak dan tidak ada versi pembanding. Ini kasus ini hampir mirip kasus 6 Laskar yang semua cerita itu hanya dari kepolisian kita tahu. Dia itu bawa mobil dokter kaki itu sama belakang kan. Kebetulan bisa bareng gitu, beliaunya ke mobil, saya sudah ke sini, tidak bisa langsung melihat beliaunya naik, tapi bisa. Sendirian baik nggak pakai sopir? Betul. Beliau pernah datangkan Laskar. Dianggap selawatan bid'ah. Ya, bid'ah. Jadi apa ya, kami diajak dikatakan bahwa itu aliran sesat. Awalnya mereka disuruh Pak Dokter ya, semua disuruh untuk intimidasi jenengan. Oke. Jadi intinya bahwa kami disuruh keluar dari situ. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Advokat Muslim Ahmad Hosinuddin SH di channel YouTube-nya mengurai kejadian proses upaya penangkapan hingga berakhir penembakan mati Dr. Sunardi yang dituduh atau terduga teroris. Dalam versi polisi disampaikan saat ditangkap, Sunardi sempat melawan dengan menabrakkan mobil ke polisi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, saat ditangkap, Sunardi sempat melawan dengan menabrakkan mobil ke polisi. Saudara SU melakukan perlawanan terhadap petugas secara agresif, yaitu dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang menghentikan tersangka. Kata Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 10 Maret 2022. Seperti diberitakan, Dr. Sunardi tewas ditembak Densus 88 dalam penyergapan yang dilakukan di Jalan Bekonang, Sukoharjo pada Rabu 9 Maret 2022 malam. Polisi melumpuhkan Dr. Sunardi dengan tembakan karena dinilai melawan saat akan ditangkap dan menabrakkan mobilnya ke mobil petugas maupun kendaraan warga yang melintas. Ahmad Hosinuddin memprotes keras peristiwa penembakan Dr. Sunardi oleh Densus 88. Yang perlu kita kritisi adalah, pertama, saya rasa bukan hanya Dr. Sunardi, saya pun ketika di tengah perjalanan malam-malam tidak diketahui siapa orang itu, kemudian secara sepihak menghentikan jalan. Tentu saya juga akan mengambil tindakan antisipatif, berusaha untuk menyelamatkan diri. Karena saya tidak mungkin tahu bahwa orang tadi adalah dari pihak kepolisian yang akan melakukan penangkapan. Karena memang tidak bisa kita dari jauh di tempat seperti itu untuk melakukan tindakan verifikasi. Karena berbahaya sekali di tengah jalan ada orang yang menghentikan, kemudian kita mau nanya, Anda dari mana? Tugas dari mana? Kecuali penangkapan itu dilakukan di rumah, diketahui RT dan RW. Dan di dalam KUHP juga demikian, prosedur penangkapan itu harus sepengetahuan dari RT dan RW setempat, papar Ahmad Hosinuddin. Kenapa penangkapan harus dilakukan di tengah jalan? Toh rumahnya alamatnya jelas, ujar Ahmad Hosinuddin. Sementara itu, sebuah video yang memperlihatkan ketua RT di wilayah tempat tinggal Dr. Sunardi menanggapi pendapat publik yang menyebut terduga teroris itu mengalami lumpuh gegara penyakit stroke viral di media sosial. Video pengakuan ketua RT menanggapi anggapan publik yang menyebut Dr. Sunardi mengalami lumpuh itu viral usai diunggah pengguna Twitter Rosedah78. Seperti dilihat pada Minggu 13 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan dari ketua RT di tempat tinggal Sunardi tersebut, yakni Bambang Pujiono.
Menurut Bambang Pujiono, kata sang netizen, Dr. Sunardi biasa mengendarai mobil sendiri ke masjid. Kesaksian Bambang Pujiono, Ketua RT 3 RW 7 Gayam Sukoharjo, lingkungan tempat tinggal Dr. Sunardi, yang menyatakan bahwa Dr. Sunardi biasa mengendarai mobil sendiri ke masjid. Cuit netizen Rosedah 76. Ia pun lantas meminta warganet untuk menilai sendiri antara anggapan yang menyebut Sunardi lumpuh dengan pernyataan Bambang Pujiono itu. Silahkan nilai sendiri karena yang ngomong ini tetangga dan Pak RT-nya, bukan yang banyak bacot di medsos, tuturnya. Dilihat dari video itu, tampak Ketua RT wilayah tempat tinggal Dr. Sunardi, yakni Bambang Pujiono, menyebut bahwa terduga teroris yang ditembak mati itu biasa mengendarai mobil saat ke masjid. Pak Nardi itu tiap kali ke masjid, yang saya tahu itu dia bawa mobil. Ini juga biasa naik mobil, itu kedua kakinya, ungkap Bambang Pujiono. Hal itu, kata Bambang, berdasarkan pengalamannya saat melihat Dr. Sunardi keluar dari masjid. Menurutnya, ia biasa keluar dari masjid barengan dengan Dr. Sunardi seusai melaksanakan sholat. Pada momen itulah, Ketua RT Gayam Sukoharjo ini biasa melihat terduga teroris itu bawa mobil. Saya kebetulan kalau keluar masjid, kebetulan biasa bareng beliau. Beliau pakai mobil, saya kesini, berlawanan arah. Jadi tidak bisa langsung lihat, tapi beliau biasa bawa mobil, ujarnya. Dia itu bawa mobil dokter kaki itu sama belakang kan. Kebetulan bareng bisa bareng gitu. Beliaunya ke mobil, saya sudah ke sini, tidak bisa langsung melihat beliaunya naik, tapi bisa. Jadi yang baik nggak pakai sopir. Perlu diketahui, salah satu akun Twitter @rosedah76 membagikan utas berisi video komentar mantan tetangga di sekitar rumah Dr. Sunardi. Video tersebut memuat kesaksian tetangga yang menyebut Sunardi bisa mengendarai mobil sendirian. Seorang mantan tetangga Sunardi bahkan menyebut acara sholawatan yang digelar di rumahnya dibubarkan oleh Dr. Sunardi. Dalam video tersebut terlampir narasi soal mantan tetangga Dr. Sunardi, Gus Arif, yang mengaku pada sekitar 2020 pernah tinggal bersebelahan dengan Dr. Sunardi. Ternyata teroris Dr. Sunardi pernah bubarkan dan mengusir acara sholawatan tetangganya, alasannya bid'ah. So, nilai sendirilah, tulis akun @rosedah76. Disebutkan Gus Arif tinggal di sebelah rumah Dr. Sunardi dengan mengontrak rumah dari seorang bernama Syarif. Saat itu, Gus Arif dan jemaah pengajian menggelar sholawatan di rumahnya. Lalu disebutkan Dr. Sunardi marah lalu mengusir Gus Arif dan jemaahnya. Mereka datang, mendem, awalnya mereka dibayar, ujar Gus Arif. Dibayar sama Pak Dokter? Tanya seorang dalam video tersebut. Disuruh Pak Dokter, intinya kami disuruh keluar dari situ, ujar Gus Arif lagi. Disuruh datang mendem kan gitu kan, rumahku ada di keadaan aku. Mampu terus datang ke tempat jenengan ya? Oke, tapi akhirnya ya mau ngobrol saja, nggak bisa komentar apapun. Pasti tidak teruskan. Kami di sini hanya yang penting saya mendatangi, kan mereka dibayar mengatakan seperti itu. Bayar sama Pak Dokter ya? Dibayar, dikasih kupon rokok lah kan untuk datang. Ini tidak membuat suatu masalah dengan kami, tidak. Mereka semua baik. Datang itu baik karena mereka tahu. Tapi awalnya mereka disuruh Pak Dokter ya, semua disuruh untuk intimidasi jenengan. Oke. Jadi intinya bahwa kami disuruh keluar dari situ.